Baiklah, saya akan menjelaskan profil kepribadian berdasarkan hasil tes. Yang pertama, tidak terlalu menonjol dalam menjalin hubungan meskipun tidak menarik diri dari lingkungan. Orang dengan karakteristik ini umumnya berkepribadian introvert, tetapi bukan berarti tertutup sepenuhnya. Yang kedua, ramah, selalu mengalah, menghindari konflik, dan cenderung mengikuti orang lain. Sifat ini menunjukkan kecenderungan pada tipe yang kooperatif dan damai. Orang dengan kepribadian seperti ini biasanya menyukai harmoni dan hubungan interpersonal dan cenderung menghindari konflik. Yang ketiga, terkadang ceroboh namun dapat mengikuti peraturan dan norma. Sifat ceroboh ini mungkin mengindikasikan kecenderungan untuk kurang teliti atau terkadang kurang hati-hati dalam beberapa hal. Yang keempat, dapat mengendalikan diri meskipun pada saat cemas. Kemampuan ini mengendalikan diri saat cemas menunjukkan kestabilan emosi yang baik. Seseorang dengan karakter ini memiliki kemampuan untuk menahan diri dalam situasi yang penuh tekanan. Yang kelima, pemikiran yang cukup terbuka, tidak bermasalah dengan perubahan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam cara berpikir dan ketertarikan terhadap ide-ide yang baru. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik kepribadian Anda dapat mendukung aktivitas kewirausahaan Anda di setiap fase perkembangannya. Yang pertama, satu, memulai usaha. Sifat ramah dan menghindari konflik memudahkan membangun hubungan awal dengan mitra pelanggan atau tim. Keterbukaan terhadap perubahan membantu menerima ide baru dan beraktivitas beradaptasi dengan lingkungan yang bisnis. Yang kedua, pengembangan usaha. Yang pertama, pengendalian diri dalam situasi cemas, mendukung pengambilan keputusan yang rasional saat menghadapi tantangan pengembangan. Kecenderungan untuk mengikuti peraturan, menjaga reputasi usaha, sedangkan keterbukaan terhadap perubahan mungkin inovasi dibutuhkan untuk berkembang. Yang ketiga, pengulangan dan skalabilitas usaha. Dalam fase ini, kemampuan beradaptasi dengan tim, kepatuhan pada norma memastikan operasional yang baik, pengenalan diri, membantu menangani stres manajerial, dan keterbukaan memungkinkan menerima masukan untuk menyempurnakan proses bisnis agar usaha lebih berlanjut. Baiklah, yang ketiga, identifikasi kekuatan dan kelemahan Anda sebagai calon wirausahaan berdasarkan hasil tes. Yang pertama, kekuatan. Satu, kemampuan beradaptasi, mudah diterima di lingkungan sosial tanpa perlu tampil yang menonjol. Yang kedua, ramah dan kooperatif, membangun hubungan yang baik dan menghindari konflik, cocok untuk menciptakan zona kerja yang harmonis. Ketiga, mengikuti peraturan, patuh pada aturan dan norma, mendukung operasional bisnis yang teratur. Yang keempat, pengendalian diri, tetap tenang saat menghadapi tekanan, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kelima, terbuka pada perubahan, mudah beradaptasi dengan ide baru, perubahan yang besar. Ya, sekarang kita mengarah ke kelemahan. Yang satu, kurang menonjol, kesulitan dalam memperluas jaringan atau promosi diri. Yang kedua, menghindari konflik, kurang tegas dalam situasi yang membutuhkan keputusan kritis. Yang ketiga, ceroboh, berisiko membuat kesalahan kecil dalam tugas operasional. Yang keempat, cenderung mengalah, sulit mempertahankan ide atau pendapat yang penting bagi bisnis. Baiklah, buat rencana perkembangan diri untuk meningkatkan aspek-aspek yang perlu diperkuat. Yang pertama, meningkatkan asertivitas dan ketegasan. Langkahnya itu ikuti pelatihan komunikasi asertif dan praktikkan menyampaikan pendapat dalam diskusi atau rapat. Kita mengevaluasi setiap bulan nilai peningkatan kenyamanan dalam berpendapat dan ketegasan dalam situasi yang menuntut keputusan. Yang kedua, mengelola konflik secara efektif. Langkahnya, pelajari teknik mediasi mulai dari situasi konflik kecil dan latih memahami sudut pandang orang lain. 3. Evaluasi, periksa kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif setelah 3 bulan. 3. Mengurangi kecerobohan. Langkah, buat checklist untuk tugas harian dan gunakan alat bantu manajemen waktu. Evaluasi, periksa ketelitian dalam menyelesaikan tugas dan catat penurunan kesalahan operasional tiap bulan. 4. Memperluas jaringan. Langkah, hadiri acara networking, buat target, berkenalan dengan orang baru, dan gunakan media sosial profesional seperti LinkedIn. Evaluasi, pertambahan koneksi baru setelah peluang bisnis setelah 3 bulan. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Langkahnya, buat tujuan kecil untuk dicapai, visualisasi pencapaian, dan mendukung dari mentor atau komunikasi. Evaluasi, nilai perkembangan dalam mempertahankan ide dan keyakinan diri setelah 6 bulan. Uraikan konsep-konsep psikologi yang Anda anggap penting bagi seseorang wirausahaan seperti kepribadian, motivasi,
pengambil keputusan, dan manajemen stres. Yang pertama, kepribadian. Tipe kepribadian yang relatif percaya diri dan terbuka dalam pengalaman membantu wirausahaan dalam berinovasi, membangun relasi, dan menghadapi tantangan. Yang kedua, motivasi. Motivasi yang tinggi terutama misalnya bentuk motivasi instrik, misalnya kepuasan pribadi dan keinginan untuk berkembang. Pentingnya untuk menjaga semangat dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengambil keputusan. Keterampilan ini memungkinkan wirausahaan untuk membuat keputusan cepat dan tepat, terutama dalam kondisi tidak pasti. Kemampuan analisis dan institusi sering diperlukan. Yang keempat, manajemen stres. Kemampuan pengelola stres membantu wirausahaan tetap tenang dan produktif di bawah tekanan, menjaga kesehatan mental, serta menghindari burnout. Jelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam mendukung aktivitas kewirausahaan, baik dalam memulai, mengembangkan, maupun mengelola usaha. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian adaptif dan terbuka membantu wirausahaan dalam memulai bisnis dengan membangun relasi dan memahami pasar. Sikap percaya diri juga mendorong keberanian untuk mengambil risiko. Kedua, motivasi. Motivasi instrik seperti kepuasan pribadi dan keinginan untuk berkembang menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan saat mengembangkan usaha. Motivasi ini juga menjaga semangat kita untuk terus berinovasi. 3. Pengambil keputusan. Kemampuan ini penting saat memulai usaha dengan menentukan strategi yang awal, serta dalam mengembangkan bisnis melalui keputusan yang didasarkan pada analisis dan intuisi. Yang keempat, manajemen stres. Mengelola stres membantu wirausahaan tetap fokus dan produktif dalam situasi sulit. Ini mendukung keberlanjutan usaha dengan menjaga kesehatan mental serta mencegah kelelahan. Berikan contoh-contoh penerapan konsep psikologi dalam konteks kewirausahaan. Yang pertama, motivasi dan tujuan. Wirausaha menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan motivasi diri untuk mencapainya, yang membantu menjaga semangat dan daya tahan menghadapi tantangan. Yang kedua, kepemimpinan. Pemahaman akan psikologi kepemimpinan membantu wirausaha mempengaruhi dan memotivasi tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang ketiga, manajemen stres. Mengelola stres dengan teknik psikologis serta mindfulness atau latihan relaksasi dapat membantu wirausaha tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, mengambil keputusan. Psikologi kognitif membantu wirausaha memahami dan mengurangi bias dan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan bisnis lebih rasional dan strategis. Kelima, kreativitas dan inovasi. Teknik psikologi dapat digunakan untuk memicu kreativitas yang penting dalam inovasi produk atau layanan.